Di dalam kitab Sirah An-Nabawiyah karangan Al-Imam Ibn Hisham rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar, beliau menyebutkan bahwa yang namanya Sayyidah Halimatu As-Sa'diyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau dengan sekitar 10 orang bersama perempuan-perempuan, mereka tujuannya datang ke kota Mekah untuk mencari bayi yang hendak disusui. Maka 10 perempuan tersebut menunggangi atan mereka, menunggangi himar mereka, keledai. Dari Bani Sa'ad mereka berangkat ke kota Mekah untuk mencari bayi yang akan disusui. Dengan otomatis, dengan tujuannya untuk mendapatkan upah. Subhanallah, yang namanya himar yang ditunggangi oleh Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan suaminya yang bernama Abul Kabsyah. Abul Kabsyah. Maka tunggangi tersebut adalah himar yang lambat jalannya, kurus. Maka subhanallah, dalam perjalanan tersebut ternyata 9 perempuan yang menjadi teman daripada Sayyidah Halimatus Sa'diyah itu lebih dulu masuk ke kota Mekah. Maka mereka setiap kali disodorkan kepada mereka bayi-bayi yang ada di kota Mekah, maka mereka memilah-milih mana yang akan mereka ambil. Ketika disebutkan nama An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan disebutkan bahwa Nabi itu anak yatim, maka kebanyakan mereka menolak. Karena apa? Harapan mereka selain untuk menyusui, mereka juga akan mencari almal untuk mendapatkan upah daripada menyusu bayi dari kota Mekah. Maka subhanallah, datanglah yang namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah dalam keadaan terlambat. Perempuan-perempuan teman-teman beliau itu telah mendapatkan bayi-bayi semuanya. Maka ketika disodorkan kepada beliau anak yatim, yaitu An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau bertanya kepada suaminya, bagaimana, apakah kita terima anak yatim yang akan kita asuh? Maka suaminya mengatakan, tidak apa-apa, kita terima saja. Kemudian Sayyidah Halimah mengatakan, aku juga malu datang dari tempat, dari rumah ke kota Mekah, kemudian pulang tanpa membawa bayi apapun, tanpa membawa seorang bayi yang akan aku susui. Maka subhanallah, ketika ditunjukkan kepada Sayyidah Halimah dan suaminya dengan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka langsung Allah meletakkan di dalam hati Halimatus Sa'diyah dan di dalam hati suaminya Abul Kabsyah kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian dibawalah sang bayi tersebut. Di dalam sebagian riwayat bahwa yang namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah, beliau itu salah satu dari susunya itu tidak mengeluarkan yang namanya al-laban, tidak mengeluarkan susu. Subhanallah, ketika ditempelkan pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada susu yang tidak keluar air susunya tersebut, maka subhanallah, air susunya tersebut keluar dengan sebanyak-banyaknya, sehingga yang namanya Nabi sallallahu alaihi wasallam puas meminum dari susu tersebut. Kemudian juga saudara Nabi sallallahu alaihi wasallam sesusuan, karena yang namanya air susu itu tidak akan keluar setelah seorang istri itu, seorang perempuan itu melahirkan. Maka yang namanya susu tersebut keluar karena sebab Sayyidah Halimatus Sa'diyah melahirkan seorang anak namanya Abdullah. Yang namanya Abdullah ini disebutkan dalam kitab sejarah bahwa tidak pernah kenyang. Karena apa? Laban yang keluar dari ibunya itu tidak pernah banyak. Akan tapi ketika menempel pipinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan minumnya Rasulullah daripada salah satu susu daripada Sayyidah Halimatus Sa'diyah, maka tempat yang asalnya kurang susunya maka menjadi banyak. Bahkan Sayyidah Halimatus Sa'diyah mengatakan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyusu di tempat tersebut, maka keluarlah laban yang banyak. Bahkan bukan hanya untuk Nabi saja, untuk saudaranya Abdullah juga minum dengan sepuas-puasnya. Dan alhamdulillah pada malam itu mereka berdua yang namanya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dan saudaranya Abdullah itu tidur dalam keadaan kenyang, padahal Abdullah sebelumnya tidak pernah tidur dalam keadaan kenyang dari air susu yang dia minum dari ibunya.
Maka ini semuanya menunjukkan akan berkahnya An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, kejadian aneh juga terjadi ketika Nabi pulang, ketika yang namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah dan suaminya pulang dari kota Mekah, pulang dari kota Mekah menuju ke rumahnya, maka di tengah jalan subhanallah, atan, yaitu seekor himar, seekor keledai yang asalnya lemah, ketika digendong Nabi di situ, maka subhanallah berubah menjadi seekor atan, menjadi seekor himar, menjadi seekor keledai yang penuh dengan kekuatan, bahkan bisa mengejar daripada rombongan 9 teman-temannya yang terlebih dahulu. Maka tampaklah dari wajah mereka tersebut keanehan, keheranan. Bahkan mereka mengatakan kepada mereka, ya Halimah, bukankah himar yang kau tunggangi sebelumnya itu adalah hewan yang lemah, binatang yang lemah, lambat dalam perjalanan. Maka sekarang sudah tampak, sekarang alhamdulillah perjalanannya lebih cepat daripada himarnya kami, lebih cepat daripada kendaraan yang kami tunggangi. Maka Syekh Said Ramadan Al-Busti rahimahullahu ta'ala dalam kitab Fiqhus Sirah, beliau mengatakan, mislah hadza, yang seperti ini, laisa minal gharaba wala minal ajab, bukan termasuk daripada sesuatu keanehan, kata beliau, bukan termasuk daripada sesuatu yang perlu diherankan. Kenapa? Karena sebab kita ini allamana syariatuna, syariat kita itu telah mengajarkan. Kata beliau, ketika kita mengalami masa yang sulit, air susah, makanan susah, maka kita dituntut dalam syariat kita untuk mencari pertolongan, meminta pertolongan, untuk kita melakukan istisqa, meminta pertolongan dengan cara bagaimana? Dengan cara kita tawassul kepada mereka, orang-orang saleh, tawassul dengan keluarga-keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dilakukan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab ketika di zaman beliau susah air, kekeringan yang melanda, maka beliau mendatangi Sayyidina Abbas supaya yang namanya Sayyidina Abbas meminta kepada Allah supaya Allah menurunkan hujan, sehingga mereka bisa hidup seperti biasa, normal, penuh dengan makanan, penuh dengan yang namanya kehidupan, tidak ada kekeringan lagi. Maka kata Syekh Said Ramadan Al-Busti, kalau seandainya kita memang dituntut oleh Allah untuk meminta dengan tawassul kepada mereka, orang-orang soleh, cucu-cucunya Nabi sallallahu alaihi wasallam atau keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya menurunkan air, supaya diberikan keberkahan dalam tempatnya, maka bagaimana? Kata beliau, kalau orang yang paling soleh, orang yang paling baik itu ada di rumah seseorang, ada bersama seseorang, makanya bukan termasuk keanehan ketika Sayyidah Halimatus Sa'diyah mendapatkan kemuliaan seperti itu. Laban yang tidak keluar, air susu yang tidak keluar, dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, laban itu bisa banyak, air susu yang keluar itu bisa banyak. Kenapa? Tidak, bukan termasuk keanehan atau keheranan. Kenapa? Karena Nabi ada bersama mereka. Kemudian Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, Sayyidah Halimatus Sa'diyah radhiyallahu taala anha, ketika sampai ke rumahnya, maka beliau juga meriwayatkan, ketika aku masuk ke dalam rumahku, maka subhanallah, tercium raihatul misik dari rumahku, tercium bau misik, bau yang wangi, dan bau tersebut dicium oleh orang-orang yang dekat, orang-orang yang berada di sekitar rumahku. Mereka mencium bau yang enak. Bahkan beliau memiliki seekor kambing yang tidak keluar susunya. Ketika Nabi tinggal di situ, maka subhanallah, susu yang asalnya tidak keluar dari kambing tersebut menjadi banyak, bahkan melebihi kebutuhan mereka. Bahkan yang namanya Sayyidah Halimatus Sa'diyah membagikan laban tersebut, susu-susu tersebut kepada tetangga-tetangga beliau. Ini keberkahan yang tampak kepada Sayyidah Halimatus Sa'diyah karena sebab adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidah Halimatus Sa'diyah juga beliau menceritakan tentang keanehan, tentang pertumbuhan Nabi yang berbeda dengan bayi-bayi yang lain. Bahwa disebutkan ketika umur 2 bulan, kata Sayyidah Halimatus Sa'diyah, yang namanya Nabi tersebut sudah bisa membalikkan tubuhnya, sudah bisa membalikkan tubuhnya, sudah bisa terlentang, kemudian sudah bisa tengkurap namanya. Ini termasuk sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh bayi-bayi umumnya. Bahkan ketika An-Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 3 bulan, maka yang namanya beliau itu sudah mampu untuk berdiri dengan kedua kakinya. Umur 3 bulan.
Maka yang namanya bayi itu umumnya dia bisa berdiri umur 8 bulan, umur 9 bulan, itu normalnya bayi. Tapi An-Nabi SAW ketika umur 3 bulan, beliau sudah mampu untuk berdiri. Bahkan ketika beliau mencapai umurnya 4 bulan, maka beliau sudah mampu berjalan walaupun dengan memegang tembok-tembok yang ada.